Sertapak jiwa tilas kami, tapak atma tilas sukma, tapak sukma tilas nyawa, tapak nyawa tilas maha cahaya. Sampurasun, selamat malam, sahabat Onong. Ketemu lagi sama saya Ipang di channel YouTube saya Dukun Santai TV. Kali ini kita akan sedikit berbincang dan bercerita tentang sebuah kisah dari sahabat saya, salah satu anggota dari Pekarangan Adat Republik Indonesia juga, yang memang sedang melakukan sebuah laku ritual yang saya perintahkan mungkin emang ya. Karena memang ada ya untuk menemukan pencerahan diri lah mungkin. Jadi memang ya wajar lah gitu kan, ada orang yang pengen cari ketenangan itu biasanya ke tempat-tempat yang memang bernuansa alam, terus yang memang energinya yang bagus gitu, enak gitu kan. Nah kemudian saya suruh Mang Teni ini melakukan Dharma Bakti. Dharma Bakti itu jadi antara lain ada bersih-bersih petilasan para leluhur, terus memang juga melakukan pola meditasi di sana untuk menemukan satu titik ketenangan di setiap permasalahan dia gitu kan. Nah mungkin alangkah baiknya mungkin Mang Teni coba memperkenalkan diri dulu, terus mulailah berkisah. Sampurasun, saya Teni dari Pekarangan Adat. Awalnya mungkin ini ceritanya saya memang dalam tahap belajar, artinya ini saya juga diberi pencerahan oleh Panglima Ipang untuk membuat ketenangan di sana. Artinya saya meditasi juga di sana. Tempatnya yaitu petilasan di Kuninwangi, di sekitar Bandung Utara, Dago lah. Di sana saya pergi. Kira-kira jam berapa itu teman? Itu pergi jam sekitar siang lah, antara jam 12 setengah satuan kalau nggak salah. Gitu. Saya pergi ke sana, terus ya awalnya ke sana berangkat sendiri. Cuaca cerah, tidak ada hujan, tidak ada apa. Cuman ketika saya masuk saya izin dulu. Itu pertamanya Mang Teni langsung ke Patilasan atau ke Pancuran 7 dulu? Awalnya ke Pancuran 7 dulu. Pancuran 7 saya mandi dulu di sana, bersih-bersih dulu. Setelah bersih-bersih, dari sana saya mandi, dari Pancuran 7 mandi langsung ke tempat petilasan, minta izin. Ya memang ada tata tertib sebuah laku yang memang harus dilakukan juga. Jadi saya beritahu juga untuk orang-orang yang berniat atau pernah atau sering ke Kuninwangi, ada beberapa ketentuan memang ya. Contohnya kita harus melepas alas kaki. Dan yang kedua kita harus kulumbun dulu atau sampurasun dulu di gerbang. Lebih baik memang kita didampingi oleh juru kunci, yang mungkin di video saya sebelumnya itu tentang tata tertib atau tata titi di wilayah Kuninwangi, bisa ditonton juga sama kalian. Mungkin dari step awal sampai step akhir itu Mang Teni awalnya berdoa dulu seperti tadi, terus selanjutnya gimana? Setelah saya masuk dari gerbang petilasan, masuk minta izin sama eyang di sana, minta izin baru ke atas. Dari atas saya tidak langsung meditasi atau ini, tapi saya bersih-bersih dulu. Artinya
dari sampah plastik, sampah ya. plastik, sampah yang bekas-bekas orang-orang yang ritual di sana, saya bersih. Setelah itu baru saya tenangin dulu. Kira-kira bersih itu berapa lama? Itu sekitar 10 menit lah, 5 sampai 10 menit kayaknya mah. Santai bersih. Memang banyak sampah yang harus dibersihkan. Nah, setelah saya bersih sekitar, baru saya tenangin dulu. Setelah tenang, itu tak lama dari situ angin sudah mulai Kenceng. Angin sudah mulai kencang, seperti sambutan lah, seperti sambutan dari sana lah, menyambut kedatangan seperti begitu. Mungkin Diangkan gitu ya, diterima untuk datang di tempat tersebut. Begitu. Nah, setelah itu saya ini tenangin diri, lalu nyalain dupa, Ya wangian lah ya. wangi-wangian, nyalain dupa, nyalain kemenyan, rokok juga, kita nyalain rokok juga. Nah, setelah itu saya diam, tenang, baru saya mulai meditasi ya, berarti ya meditasi, Mulai berdoa lah, ya. mulai berdoa. Dari sana itu angin semakin kencang. Setelah semakin kencang, Tapi itu keadaan sendiri kan ya? Keadaan sendiri. Itu siang-siang keadaan sendiri, tapi suasananya wah luar biasa itu. Suasananya luar biasa, anginnya kencang. Setelah itu makin saya berdoa, makin saya khusyuk istilahnya, makin saya fokus, itu angin makin kencang. Nah, setelah angin makin kencang itu, di depan saya itu seperti ada orang melangkah, seperti hewan berkaki 4 kayaknya mah, seperti begitu. Soalnya ada gerakan terdengarnya ada beberapa langkah yang mungkin kalau langkah orang itu kan sangat dua gitu ya. Kan ini mah kayak yang tek kita kayak gitu, kayak yang ada 2 langkah. Nah, setelah saya terus berdoa, itu emang sih membuat saya juga kan, membuat jadi fokusnya agak berkurang. Fokus agak berkurang, soalnya seperti ada gangguan lah. Ada seperti begitu. Setelah itu kaki di sana saya agak kaget, mulai lagi berdoa, mulai lagi ini di atas kayak yang ada pohon-pohon bambu yang di atas. Pohon bambu di atas kayak yang ada naik gitu. Cocok. Nah, itu juga membuat saya nggak fokus. Nah, tapi saya berusaha untuk fokus terus. Nah, setelah itu mengatasi ketakutan sambil terus berdoa di situ. Nah, nggak lama kemudian setelah saya beres, energi yang saya rasakan itu kayak yang ditarik. Jadi dari seluruh badan ini kayak yang ditarik. Ya, ada getaran. Ada getaran yang luar biasa, ditarik dari sini. Kayak yang di atas tuh kayak yang dicabut ya. Kayak yang mau dicabut nyawa gitu, kayak yang dicabut. Tapi saya gini terus sampai angin semakin kencang, terus napas semakin kayak yang tersendat gitu. Wah, kayak yang gitu kayak yang mau ditarik gitu. Nah, setelah saya kayak yang tarik gitu, saya langsung ini karena buka mata lah, artinya sedikit ya kaget lah itu mah, soalnya energinya kan luar biasa gitu kan, baru itu kan pertama kali dalam seumur hidup merasakan energi yang luar biasa. Nah, setelah saya beres, angin kencang, tenangin diri lagi,
Gak lama kemudian seperti ada yang melangkah lagi di depan. Tapi suaranya gimana? Apakah sama kayak yang di awal atau kayak gimana? Ini mah kayak yang loncat. Oke. Jadi kayak yang loncat. Ini antara yang dari Maron itu di depannya Bisan. Ini mah kayak yang loncat di Jadi sebelah posisi sana. Mang Teni itu ada di Batu Pasyebaan. Batu Nah, Pasyebaan. bukan di petilasan yang Bukan. sepuh ataupun yang Bukan, iya. Di Batu Pasyebaan. Nah, di situ. Nah, setelah itu beres, itu mah ada yang di depan kayak ada yang loncat. Sok. Terus kayak yang mau nyamperin ya? mau nyamperkan lah gitu, mau nyamperkan. Nah itu kan itu merem juga, cuman kayak ada hembusan angin gitu, kayak begitu celak-celak ada langkah-langkah begitu, kayak di depan teh ada yang ada kayak hembusan. Saya langsung kaget lagi, soalnya takutnya pas kita ngebuka mata di depan sesuatu. Nah itu yang saya pikirkan, itu tuh Hewan sebetulnya atau seperti gitu. ya karena kan posisinya jadi di Buniwangi itu memang dikelilingin sama perkampungan ya. Ya. Tapi areanya itu ya hutan kecil yang dikelilingi sama pemukiman warga. Ya, betul. Dan juga kan posisi juga di sana bukan hanya petilasan dari para leluhur yang ada di sana, juga ada makam-makam masyarakat biasa juga di sekelilingnya. Yeah. Terus juga saya pernah ada yang komen juga ke saya, kenapa Kang Ipang masuk ke daerah Buniwangi itu menggunakan sepatu gitu kan? Karena kalau sekarang mungkin udah lebih bersih. Ya, Udah sedikit mengurangi kurang lah gitu sih sampah plastik. Kalau dulu saya sempat bersihin itu dengan dua sepuh, ada Om Wayan dan juga ada Pak Rondo dari SS di Ponorogo Bikers Brotherhood. Dulu itu kurang lebih ada 2 karung pakan ayam huut. Itu saya ambil sampah plastik di wilayah Buniwangi dan kita buang bareng-bareng, kita bakar bareng-bareng. Itu memang sampai sekarang pada akhirnya Buniwangi seperti Buniwangi yang sekarang. Nah, kelanjutan dari ceritanya gimana? Setelah itu terjadi beberapa kejadian yang memang luar biasa. Itu kejadian yang dalam hidup saya memang ini sangat-sangat langka lah. Istilahnya 1000 banding 2, 1000 banding 1 mah itu mah udah Di pengalaman yang memang spektakuler lah, karena memang baru merasakan hal seperti itu. Betul. Di tempat keramat. Mungkin Mang Teni juga pasti sebelumnya pernah ikut laku spiritual, tapi tidak seperti itulah. Jadi seperti itu. Kenapa saya tidak dampingi? Kalau misalkan saya dampingi mungkin kan bisa dianggap misalkan saya buat atau seperti apa kan. Nah, memang suatu hal yang memang biasa di kehidupan sehari-hari kita. Tapi kalau misalkan kita posisinya ada di kabupaten atau tempat keramat para leluhur, itu menjadi luar biasa. Gitu. Nah, coba lanjut lagi gimana, Bang? Ya kalau misalkan ini saya didampingi sama Mang Ipang, kejadian yang saya alami kemarin tidak akan seperti itu. Kayaknya tidak akan seperti itu. Karena memang ini pengalaman spiritual lah istilahnya. Pengalaman spiritual saya yang memang sangat luar biasa dan terasa. Artinya terasa energinya yang memang Tengin jam panon lah. Tengin panon, ya betul. Itu memang luar biasa. Nah, beres saya melakukan berdoa dan meditasi di sana. Setelah beres, angin jadi nggak terlalu kenceng lah. Lama-lama nggak terlalu kenceng. Karena kan memang pas saya kayak waktu ditarik itu tuh angin tuh lagi kencang-kencangnya, itu teh angin teh lagi kencang lah, pokoknya lagi kencang-kencangnya sampai memang membuat saya teh kayak mau kehilangan napas lah itu namanya, kayaknya teh gitu. Nah setelah itu beres saya itu
pipa masih nyala, rokok masih nyala. Setelah itu saya ya izin untuk pulang. Saya berterima kasih lah ya. Berterima kasih artinya memang dan juga pamit mungkin ya. Pamit dan berterima kasih, dan memang dari situ saya mendapat ketenangan Dan juga semakin bertambah panggilan untuk ya, semakin bertambah, makanya saya sering tiap 1 minggu sekali ke Buniwangi. Itu memang daya tariknya luar biasa karena tanpa saya disuruh seperti ada yang memanggil lah, seperti yang memanggil kayak seperti kadio kayak yang gitulah kalau ini mah. Mungkin saya akan sedikit memaparkan kenapa ada panggilan seperti itu. Saya percaya tidak ada yang kebetulan, semua sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita tidak akan datang ke satu tempat atau tidak akan bertemu dengan seseorang tanpa ada ketentuan daripada Sang Pencipta. Jadi yang saya lihat di sini mungkin ada data dari keleluhuran Mang Teni yang memang mengajak Mang Teni masuk ke wilayah Buniwangi. Itu pun memang awalnya dari cerita-cerita saya. Karena memang saya pun melanglang buana mencari sejarah Buniwangi. Saya menjaga Buniwangi. Itu pertama dari cerita nenek. Terus turun temurun saya mulai cari sejarah dan lain-lainnya, termasuk tata titinya, tata cara untuk masuk ke wilayah Buniwangi. Itu memang kurang lebih saya sekitar 10 tahun. 10 tahun saya mulai cari tentang Buniwangi. Itu pun tidak hanya di situ diam saja, di situ tidak. Saya cari referensi sampai ke wilayah Subang, saya cari referensi juga tentang yang Buniwangi ini. Ke wilayah Garut, saya juga cari referensi tentang Buniwangi ini ke wilayah Sumedang dan lain-lain lah. Akhirnya di titik dimana tahun ke-7 saya mulai bisa bisa membuat benang merah bahwa sejarah Buniwangi itu seperti ini. Sosok di balik ini yang tidak boleh dibicarakan itu adalah diterangkan apa dan Oke, mungkin tadi cerita dari Mang Dani itu mungkin sebuah pengalaman yang memang baru ya Mang Dani rasain. Beda kalau misalkan saya mah dari terus. Ya maksudnya dari kecil saya udah banyak menemukan hal aneh. Oke, berarti memang bisa dijadikan satu pengalaman ya, bisa diceritakan. Pengalaman luar biasa itu. Ya, mungkin pesan dari saya mau kemanapun atau misalkan mau dimanapun, kita jangan lupa untuk menjaga lingkungan yang kita datangi. Juga ikuti adat istiadat yang memang sudah diatur di wilayah tersebut. Jadi kalau dalam bahasa Sundanya ada ciri sabumi cara sadesa, atau di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ini seperti itu. Semoga apa yang tadi diceritakan oleh Mang Dani bisa jadi bisa jadi tambahan cerita atau pengalaman dari teman-teman semua. Yang pasti selalu tonton channel YouTube saya di Dukun Santuy TV untuk para sahabat Onom ya. Dan saya kenapa bilang sahabat Onom? Tapi ini tambahan sedikit mungkin buat yang seperti saya lah gitu ya, yang ke tempat-tempat yang jelasan gini. Cuma satu aja, jaga kebersihan itu aja. Ya, itu sampah plastik itu harus dijaga, itu betul-betul dijaga. Kalau itu kan kebersihan buat kita juga kan. Ya betul. Mungkin sekian dari apa yang kita ceritakan hari ini atau malam ini. Semoga bisa jadi cerita menarik untuk diperbincangkan. Dan saya mohon untuk orang-orang yang suka atau ingin masuk ke Buniwangi, tolong izin dulu ke juru kunci. Dan juga jangan merusak, apalagi membuat konten-konten yang menghina leluhur kami, atau misalkan ada konten-konten yang judulnya menarik pusaka dan lain-lain di wilayah itu. Karena hati-hati, Buniwangi itu adalah salah satu situs yang dilindungi oleh Pakarang Adat Republik Indonesia. Kalau kalian tidak mau disomasi, kalian jangan macam-macam ya, karena kita sudah bermain dengan hukum. Oke? Jadi terus tonton dan jangan lupa like, subscribe dan juga bantu share, karena
itu semuanya gratis. Oke? Terima kasih. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Berjuang.